Saudara-saudara pendengar Roti Hidup, selamat bertemu kembali dalam siaran kali ini. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Saya bersuka cita bisa menyapa Anda hari ini. Renungan kali ini mengambil tema baptisan Roh Kudus tanda tanya. Melalui renungan kali ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pernahkah Anda merasa kebingungan saat mendengar frasa baptisan Roh Kudus? Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai pengalaman emosional yang dramatis. Yang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi secara otomatis saat kita percaya. Mana yang benar? Hari ini kita akan menggali dua ayat Alkitab yang sering kali dilihat secara terpisah. Namun sesungguhnya ini adalah dua sisi dari satu koin yang indah. Dua ayat ini akan membawa kita kepada pengertian yang utuh tentang baptisan Roh Kudus. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran yang akan mengubah cara pandang kita, menguatkan iman kita, dan menyalakan kembali api di dalam jiwa kita. Pertama kita lihat 1 Korintus 12 ayat 13, yaitu baptisan sebagai fondasi kesatuan. Mari kita mulai dengan ayat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat ini adalah fondasi yang luar biasa. Perhatikan baik-baik kata-kata kuncinya. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kata telah di sini menunjukkan sebuah tindakan yang sudah terjadi di masa lalu. Ini bukanlah sesuatu yang harus kita cari atau nantikan di masa depan. Ini adalah peristiwa yang terjadi ketika kita pertama kali percaya kepada Kristus. Ketika kita menerima Kristus Yesus, Roh Kudus melakukan sebuah karya fundamental yang mengambil kita, baik kita orang Indonesia, orang Amerika, orang kaya, miskin, berpendidikan tinggi, atau tidak berpendidikan, kita semua diselamatkan, dimasukkan, diselamkan ke dalam Kristus. Kita menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Bayangkan sebuah kolam renang besar yang berisi air. Air itu adalah Roh Kudus. Saat kita percaya, kita diselamkan ke dalam kolam itu. Dan kita keluar bukan lagi sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus. Semua perbedaan ras, perbedaan tingkat sosial, perbedaan latar belakang budaya, luruh di hadapan karya Roh Kudus. Di dalam Kristus kita adalah satu dan dikukuhkan meterai baptisan. Apa artinya bagi kita? Satu, kepastian identitas. Jika Anda pernah merasa sendirian, tidak memiliki tempat, atau merasa tidak layak, ayat ini adalah pengingat yang kuat. Anda telah dibaptis menjadi satu tubuh. Identitas Anda kini tidak lagi ditentukan oleh status sosial atau latar belakang, melainkan oleh Kristus. Anda adalah bagian dari keluarga Allah, dan Anda tidak pernah sendirian. Kedua, kesadaran kesatuan. Ayat ini menampar ego dan kecenderungan kita untuk memecah belah. Ketika kita mengkritik
atau memandang rendah sesama orang percaya. Kita tidak sedang melawan orang lain, melainkan melukai bagian dari tubuh kita sendiri. Ayat ini memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan harmoni, karena kita semua berbagi satu roh yang sama. Berikutnya kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Baptisan sebagai sumber kuasa. Sekarang mari kita beralih ke ayat kedua, yaitu yang saya sebutkan tadi, yang diucapkan oleh Yesus sendiri sebelum ia naik ke surga. Dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ini berbicara kepada para murid yang sudah percaya kepadanya. Mereka sudah bersama Yesus selama bertahun-tahun. Tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka masih menunggu sesuatu yang lain. Mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang Yesus maksudkan di sini? Ia menjelaskan di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah baptisan untuk misi. Ini adalah baptisan untuk kuasa. Berbeda dengan 1 Korintus 12 ayat 13 di atas yang berbicara tentang persatuan dan identitas. Ayat ini berbicara tentang pemberdayaan dan tugas. Roh Kudus datang bukan hanya untuk menempatkan kita di dalam Kristus, di dalam tubuh Kristus, tetapi juga untuk memberi kita kekuatan super alami untuk menghembuskan Kristus ke dunia. Bayangkan sebuah mobil. Saat Anda membeli mobil, Anda menjadi pemiliknya. Seperti kita dibaptis menjadi satu tubuh. Namun untuk menjalankan mobil itu, Anda membutuhkan bensin. Bensin inilah yang diumpamakan sebagai baptisan Roh Kudus yang kedua. Itu adalah pengisian kuasa yang berkesinambungan, yang memungkinkan kita untuk menjalankan misi ilahi kita. Bagaimana janji baptisan Roh Kudus dengan kuasa ini relevan dengan hidup kita sekarang? Ini bukan hanya untuk para rasul di masa lalu, tetapi untuk setiap kita, untuk Anda dan saya hari ini. Pertama, kita diberi kuasa untuk menguatkan kerohanian. Baptisan Roh Kudus memberi kita kuasa untuk membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kuasa ini mengubah doa kita. Doa bukan lagi hanya daftar permintaan, melainkan percakapan yang intim. Kita dimampukan untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan yang tulus. Bukan karena kita merasa baik, tetapi karena Roh Kudus menginspirasi kita untuk merenungkan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kasih Tuhan yang tak terbatas. Kedua, diberdayakan untuk kehidupan sehari-hari. Kuasa ini adalah kekuatan praktis yang bekerja dalam setiap aspek hidup kita. Kekuatan ini menolong kita untuk menang atas dosa. Kita diberi kuasa untuk mengatakan tidak kepada godaan dosa yang dulunya terasa tak terkalahkan. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk memilih yang benar, bahkan ketika itu sulit. Berikutnya, mengasihi mereka-mereka yang sulit dikasihi. Dalam relasi kita dimampukan untuk mengasihi orang lain, bahkan ketika mereka itu tidak layak untuk dikasihi. Kuasa Roh Kudus ini memampukan kita mengasihi seperti Kristus
dan kasih yang tidak meminta balasan. Berikutnya mengucap syukur dalam badai. Ketika hari mendung, ketika masalah datang, kuasa Roh Kudus mengangkat hati kita untuk tetap menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur bukan karena keadaan kita, melainkan di dalam keadaan kita, karena kita tahu Tuhan tetap memegang kendali. Ketiga, kita ditolong untuk menjadi saksi Kristus. Tentu saja janji utama dari Kisah Rasul 1 ayat 8 tetap berlaku. Kuasa ini memampukan kita untuk bersaksi, bukan dengan kekuatan kata-kata kita sendiri, melainkan dengan keberanian yang dari Allah. Kita diundang untuk meminta pengisian Roh Kudus agar kita dapat berbicara dengan keberanian dan melayani semangat yang tak kunjung padam. Keempat, kebutuhan berkelanjutan. Baptisan kuasa ini tidak hanya terjadi sekali. Seperti mobil yang perlu diisi bensin berulang kali, kita perlu terus-menerus meminta agar Roh Kudus memenuhi kita. Ini adalah kehidupan yang digerakkan oleh Roh, di mana kita selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Bagaimana menyatukan dua kebenaran ini? Dan mengapa keduanya penting? Sekarang inilah momen kunci bagi kita. Bagaimana dua kebenaran ini, yaitu baptisan kesatuan di 1 Korintus 12 ayat 13 dan baptisan kuasa di Kisah Rasul 1 ayat 5. Bagaimana ini dipersatukan? Kedua ayat ini tidak bertentangan. Mereka saling melengkapi. Mereka adalah dua aspek dari karya Roh Kudus yang sama. Bayangkan napas. Anda menghirup dan Anda menghembuskan nafas. Menghirup. Ketika kita menghirup, kita menarik udara ke dalam tubuh kita. Ini adalah gambaran 1 Korintus 12 ayat 13. Pada saat kita percaya, kita menghirup Roh Kudus dan Ia menyelamkan kita ke dalam tubuh Kristus. Kita menerima hidup, kita menerima identitas, kita menerima persatuan. Ini adalah baptisan Roh Kudus untuk identitas. Kedua, menghembuskan. Ketika kita menghembuskan, kita mengeluarkan napas ke lingkungan sekitar kita. Ini adalah gambaran dari Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Roh Kudus memberdayakan kita untuk menghembuskan kesaksian, menghembuskan pelayanan, menghembuskan kehidupan Kristus kepada dunia. Ini adalah baptisan Roh Kudus untuk misi dan kehidupan. Anda tidak bisa menghembuskan tanpa menghirup terlebih dahulu. Demikian juga Anda tidak dapat secara efektif mewartakan Kristus dan melayani tanpa terlebih dahulu menjadi bagian dari tubuhnya. Dan jika Anda hanya menghirup tanpa menghembuskan, Anda akan meledak. Iman yang tidak dibagikan dan tidak dihidupkan adalah iman yang stagnan. Ajakan untuk hidup dalam kepenuhan Roh. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lagi biarkan kebingungan merampas sukacita Anda. Jika Anda merasa identitas Anda goyah, ingatlah, Anda telah dibaptis menjadi satu tubuh Kristus. Anda adalah bagian dari keluarga Allah. Jika Anda merasa tidak berdaya, lesu, ingatlah, janji Roh Kudus yang memberi kuasa adalah untuk Anda. Mintalah Dia untuk mengisi Anda kembali. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah menghirup Kristus ke dalam hati kita, dan yang berani menghembuskan Kristus kepada dunia melalui pelayanan, kasih, dan kesaksian kita. Kiranya Roh Kudus membaptis Anda dengan kepastian identitas dan kuasa untuk misinya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih kepadamu. Kalau dalam Yesus Engkau telah membaptiskan kami ke dalam tubuh Kristus. Terima kasih pula sebagai follow up, Engkau membaptiskan kami dengan kuasa Roh Kudus yang diperbaharui untuk memberdayakan kami hidup sebagai saksi-saksi Kristus.
Allah Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit atau dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dan beri kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa ini yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa kembali di episode di tayangan berikutnya, di renungan berikutnya. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.